Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 10. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi, yaitu uji makanan yang mengandung amilum, protein, dan lemak. Tujuannya adalah menguji bahan makanan, apakah di dalam bahan makanan tersebut terkandung zat amilum, protein, ataupun lemak. Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa atau sebagai produk fotosintesis. Dalam jangka panjang, hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai energi yang penting. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengatur sulfur, atau metionin, sistin, dan sistein yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Masukkan masing-masing bahan ke dalam wadah batu es yang udah dibedakan antara uji amilum dan uji protein. Pada uji amilum, kita tetesi cairan betadin sebanyak 5 tetes ke dalam masing-masing bahan makanan. Pada uji protein, kita tetesi asam cuka sebanyak 5 tetes ke dalam masing-masing bahan makanan. Setelah kita teteskan dengan cairan betadin, maka akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Kita lihat hasilnya. Pada tepung terigu, berubah menjadi warna biru kehitaman. Pada putih telur, tetap. Pada gula pasir, berubah menjadi biru kehitaman. Pada pisang, juga berubah menjadi biru kehitaman. Pada biskuit, juga berubah menjadi biru kehitaman. Dan pada susu berubah menjadi warna coklat. Dari percobaan tadi yang mengandung amilum yaitu tepung terigu, gula pasir, pisang, dan biskuit. Mengapa? Karena setelah ditetesi dengan betadin, tepung terigu, gula pasir, biskuit, dan pisang akan berubah menjadi biru kehitaman. Selanjutnya, kita akan mengamati pada uji protein. Pada tepung mengalami pengendapan, kita bisa lihat warnanya yang di atas lebih cerah dan itu mengandung protein. Pada putih telur terdapat gumpalan di tengahnya dan itu juga mengandung protein. Pada gula pasir tetap seperti biasa larutannya. Pada pisang juga tetap seperti biasa. Pada biskuit juga tetap seperti biasa. Pada susu terdapat gumpalan di bagian atasnya. Percobaan tadi kita bisa lihat yang mengandung protein yaitu tepung, putih telur, dan susu. Mengapa? Karena setelah diteteskan dengan asam cuka akan terdapat
gumpalan atau koagulasi. Untuk melakukan percobaan uji lemak, maka persiapkan kertas HVS yang sudah digarisi menjadi 6 bagian. Oleskan masing-masing bahan ke kertas HVS yang sudah digarisi dan diberi nama. Setelah diamati beberapa menit, maka bahan makanan yang mengandung lemak yaitu minyak goreng, mentega, telur putih rebus, dan pisang. Mengapa? Karena setelah bahan-bahan tersebut diolesi di kertas HVS, maka kertas tersebut akan transparan. Dan posisi kertas HVS yang transparan berada pada bahan makanan minyak goreng, mentega, telur putih rebus, dan pisang. Kesimpulan yang pertama yaitu amilum berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembentuk senyawa lain, dan menjaga keseimbangan pH tubuh. Jika bahan makanan berubah menjadi biru kehitaman, maka bahan makanan tersebut mengandung amilum. Bahan makanan yang mengandung amilum adalah tepung terigu, gula pasir, pisang, dan biskuit. Kesimpulan yang kedua adalah jika bahan makanan ditetesi dengan asam cuka dan apabila pada bahan makanan terdapat gumpalan atau endapan atau koagulasi, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Pada percobaan yang saya lakukan yang mengandung protein adalah tepung terigu, putih telur, dan susu. Kesimpulan yang ketiga adalah ketika bahan makanan diolesi ke kertas HVS dan tunggu hasilnya sekitar kurang lebih 10 menit. Jika kertas tersebut mengalami transparan berarti bahan makanan tersebut mengandung lemak. Pada percobaan yang saya lakukan, bahan makanan yang mengandung lemak adalah mentega, minyak goreng, pisang, dan putih telur. Sekian, terima kasih. Itulah praktek yang saya lakukan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.